Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Senjakala di Mataram, episode keempat. Tumenggung Wiroguna bertempur melawan pasukan Belambangan. Alkisah pasukan Mataram yang sedang melakukan penyerangan ke Belambangan sudah sampai di perbatasan Pasuruan. Semua mantri pasukan Mataram dan pasukan mancanegara sudah hadir lengkap. Senopati perang dari Mataram adalah Tumenggung Wiroguna didampingi Tumenggung Danupoyo. Tumenggung Danupoyo adalah pengasuh Pangeran Alit, yang kebetulan ketika peristiwa berontaknya Pangeran Alit, Tumenggung Danupoyo sedang tidak berada di Mataram. Sementara itu, Belambangan sudah mendapat kiriman bantuan prajurit dari Bali. Pasukan Belambangan sudah bergerak menghadang pasukan Mataram di luar kota. Kedua kubu sudah berhadap-hadapan. Tumenggung Wiroguna sudah mengumumkan kepada pasukan akan menyerang keesokan harinya, pada hari Jumat. Semua prajurit sudah bersiap menata barisan. Pasukan Belambangan juga sudah bersiap menghadapi serangan pasukan Mataram. Pada pagi hari, kedua pasukan sudah menabuh tanda perang. Pasukan Mataram segera menerjang. Pertempuran pun pecah. Di kubu Belambangan yang menjadi komandan bagian dada adalah Lurah Yabono dan Panjipati. Tawangalun dan Wironagoro berada di belakang. Pasukan Mataram terus menembak dengan berontongan senapan. Pasukan Belambangan banyak yang mati. Panjipati dan Lurah Yabono segera turun ke medan perang. Ketika peluru-peluru sudah menipis, kedua pasukan berperang darat dengan tombak, pedang, dan keris. Saling tarik, saling tusuk, saling penggal. Medan perang penuh dengan tumpuan mayat yang bersusun-susun. Lama-lama terlihat kalau pasukan Mataram terdesak oleh amukan orang Bali yang seperti singa galak. Pasukan Mataram tak mampu membalikkan keadaan. Para prajurit Mataram dari mancanegara sudah berlarian. Tumenggung Wiroguna melihat pasukannya banyak yang lari. Segera Ki Tumenggung menabuh bendi bertalu-talu. Hendak maju sendiri ke medan laga. Pasukan Mataram yang melihat komandan mereka terjun ke medan perang bangkit lagi semangatnya. Pasukan Mataram mengamuk dengan gila. Setelah para perwira Mataram turun ke medan perang, orang Bali banyak yang mati karena sudah kelelahan. Pasukan Belambangan gantian terdesak. Pasukan Mataram makin ganas menerjang. Panjipati dan Lurah Yabono sudah mundur. Tetapi ketika mendengar sorak-sorak kemenangan pasukan Mataram, telinganya seperti disabit. Kedua komandan tersebut balik lagi ke medan perang. Prajurit dari Bali tinggal kira-kira 150. Semua bertekad perang habis-habisan. Mereka berebut duluan menerjang musuh. Pasukan Mataram melihat musuh berbalik lagi. Segera mereka menyongsong datangnya musuh. Karena sudah habis-habisan, kedua komandan dari Bali mengamuk seperti iblis. Prajurit Mataram bernama Ki Ronggo menahan amukan Panjipati. Ki Ronggo ditusuk dadanya, terluka dan jatuh. Ki Ronggo tewas. Prajurit Mataram melihat Ki Ronggo tewas segera membalas serangan. Panjipati dikeroyok beramai-ramai, ditikam, dipanah, dan ditindih batu besar. Tak lama kemudian Panjipati pun tewas. Lurah Yabono melihat Panjipati tewas segera membantu. Pasukan yang mengeroyok Panjipati diterjang. Prajurit Mataram dari Ponorogo bernama Citroyudo menghadang Lurah Yabono. Keduanya terlihat pertempuran sengit. Saling desak dengan tombak. Citroyudo menumbak dengan sekuat tenaga. Lurah Yabono menangkis. Tombak Citroyudo patah. Lurah Yabono segera menghunjamkan tombaknya. Dada Citrosumo tertembus sampai ke punggung, jatuh dan tewas. Kakak Citroyudo, Ki Rontanu, melihat sang adik tewas di tangan Lurah Yodana. Bersama pasukannya, bersamaan mengeroyok Lurah Yodana. Terdesak oleh musuh yang banyak, Lurah Yodana tewas. Sekujur tubuhnya penuh luka. Sisa prajurit Bali bubar berlarian. Para prajurit Belambangan ketika melihat pasukan Bali bubar pun ikut-ikutan lari berebut hidup. Bupati Tawangalun lari terbirit-birit dikejar prajurit Mataram. Ketika ada kebun tebu, Tawangalun masuk. Kakinya menginjak anak katak.
Tawangalun kaget dan melompat. "Astagfirullah, mati aku," pekik Tawangalun. Pasukan Blambangan kehilangan satu bupati. Tinggal Ki Wironagoro yang masih bertempur. Tetapi tak lama kemudian Ki Wironagoro pun lari karena teringat keselamatan istrinya. Pasukan Blambangan telah kalah. Pasukan Mataram berbenah, merawat yang luka dan mengubur teman mereka yang tewas. Mereka kembali ke markas untuk menata barisan. Sementara itu Ki Tawangalun dan Ki Wironagoro sudah mengungsi ke Bali. Ki Wiroguno menyuruh para prajurit mengumpulkan jarahan. Para wanita dikumpulkan dan diboyong ke Mataram. Ada 1.500 kepala yang dibawa. Ki Tumenggung Wiroguno sudah mendapat berita dari Mataram bahwa Pangeran Alit sudah tewas ketika mengamuk di alun-alun. Pasingsingan yang menghasut Pangeran Alit hingga sampai berani melawan sang kakak. Ki Tumenggung Danupoyo ketika diberitahu sangat sedih hatinya. Dalam hati memanggil nama Pangeran Alit. Mengapa tidak mengajaknya serta pergi ke alam baka? Ki Tumenggung Wiroguno berpikir, kalau pulang pastilah akan mendapat hukuman. Maka bersama para mantri sudah sepakat akan terus mengejar penguasa Blambangan yang lari ke Bali, sekalian menaklukkan Bali. Pasukan Tumenggung Wiroguno sudah sampai di tepi pantai. Mereka terhenti karena tak tersedia sarana untuk menyeberang ke Bali. Untuk sementara Ki Wiroguno menunggu di pantai sambil membuat kapal. Sementara itu di Bali sudah terdengar kabar bahwa pasukan Mataram akan menyerang. Mereka segera menurunkan pasukan untuk menjaga lautan. Pasukan Bali dipimpin oleh Panji Arungan. Mereka telah bersiap dengan senjata lengkap. Ki Tumenggung Wiroguno sudah berlayar tetapi masih berada di tepi pantai. Sudah berapa lama tidak terlihat kapal atau perahu di lautan. Orang-orang Bali tidak ada yang keluar. Tiba-tiba pada suatu hari terlihat banyak kapal datang mendekatinya. Tumenggung mengetahui bahwa mereka adalah pasukan Bali yang keluar untuk bertempur. Tumenggung segera melepas layar dan berganti memakai dayung. Orang-orang Bali sangat berani. Mereka sengaja datang mendekat. Pasukan Tumenggung Wiroguno segera menembak mereka dengan senapan. Banyak prajurit Bali tewas terkena tembakan, tetapi mereka tak surut. Kedua kubu saling membenturkan kapal dan bertarung jarak dekat. Panji Arungan berdiri di tengah kapal memimpin pasukan. Pasukan Mataram terus memberuntung dengan tembakan. Panji Arungan tertembak dan roboh. Para prajurit Mataram naik ke kapalnya lalu memenggal kepala Panji Arungan. Sisa pasukan Panji Arungan banyak yang menceburkan diri ke laut mencari selamat. Meski menang perang, Tumenggung Wiroguno menderita sakit yang parah. Para mantri sepakat untuk membawanya mundur. Barisan segera dibubarkan dan kembali ke Blambangan. Pasukan Mataram bersiap pulang. Harta rampasan dan putri boyongan diberangkatkan dahulu. Tumenggung Wiroguno dibawa belakangan. Dalam perjalanan, Tumenggung Wiroguno berpesan, "Kalau sampai aku mati di jalan, mayatku jangan dibawa pulang ke Mataram. Di tempat aku mati, disitulah kalian kuburkan. Aku tidak memilih-milih tempat. Aku minta kepada Allah agar tidak sampai di Mataram. Perasaanku walau aku hidup, mustahil sang raja mau menerimaku. Dan semua anak cucuku kelak, kalau aku sudah mati, baik kalau mengabdi kepada sang raja Mataram." Para prajurit bersedih mendengar pesan Ki Wiroguno. Sakit Ki Wiroguno makin parah, hatinya serba tak tenang. Sepanjang jalan inginnya hanya segera mati. Ketika perjalanan pasukan Mataram sampai di Kediri, Ki Tumenggung minta minum. Sudah diberi minum oleh prajurit, tak lama kemudian Ki Tumenggung meninggal dunia. Para kerabat dan para mantri menangis. Para kerabat meminta agar jenazah Ki Tumenggung dibawa pulang ke Mataram. Para mantri mengingatkan akan pesan Ki Tumenggung. Mereka belum sepakat mengambil keputusan. Lalu mereka mengirim utusan ke Mataram untuk memberitahu kepada sang raja. Utusan berangkat dengan cepat-cepat. Ki Tumenggung Danupoyo sangat bersedih. Ki Tumenggung yang bertugas membawa rampasan dan boyongan dengan sisa pasukan segera mempercepat jalan agar segera sampai di Mataram. Singkat cerita, utusan sudah sampai di hadapan sang raja dan melapor segala kejadian dari awal sampai akhir. Sang raja sangat marah.
lalu mengirim pasukan untuk menjemput jenazah Ki Wiroguna. Pesan sang raja, "Wahai prajurit Singonagara dan Martolulut, berangkatlah kalian, hadanglah perjalanan pasukan Si Wiroguna. Kalau sudah bertemu, mayatnya kuburkanlah di tempat engkau bertemu. Adapun anak cucunya, kalian bunuhlah semua." Pasukan yang dikirim sang raja segera berangkat melaksanakan tugas. Singkat cerita, mereka berhasil bertemu dengan pasukan Wiroguna yang kini dipimpin Tumenggung Danupoyo. Pasukan sang raja segera menguburkan Ki Wiroguna dan membunuh semua kerabatnya. Ada 12 orang anak cucu Wiroguna yang ikut dalam pasukan itu. Semua telah tewas dan dikubur bersama jasad Ki Wiroguna. Tumenggung Danupoyo yang melihat peristiwa itu semakin bertambah kesedihannya. Ditambah kesedihannya karena kehilangan anak asuhnya si Pangeran Alit. Danupoyo memutuskan untuk mengakhiri hidup. Ki Danupoyo segera mengambil racun dan menenggaknya. 2 panglima pasukan Mataram telah tewas di jalan. Sisa pasukan dan para boyongan melanjutkan perjalanan pulang di bawah pimpinan Tumenggung Asmorodono. Rombongan sudah sampai di Taji dan kemudian berhenti, lalu mengirim utusan untuk memberitahu ke istana. Sampai lama mereka tak dipanggil menghadap. Suatu ketika datang utusan dari istana. Awal mula hanya bertanya-tanya kepada Ki Asmorodono. Tetapi akhirnya Ki Asmorodono pun dibunuh.